Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholifah Mariana, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer. Berikut soal yang diberikan. Mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan yaitu CD, CLS, CLS, tanda tanya, dir, CLS, tanda tanya, sampai yang ke nomor 20. Lalu melaporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, menjelaskan hasil praktek yang telah dilakukan. Langsung saja ke penjelasan hasil praktek. Pertama-tama kita harus membuka komen prompt-nya. Setelah dibuka, langsung ke perintah pertama yaitu CD. CD adalah perintah untuk memindahkan direktori. Lalu perintah yang kedua CLS. CLS singkatan dari Clear Screen, digunakan untuk menghilangkan seluruh karakter pada layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya dapat digunakan satu file saja dan file teks. Lalu lanjut perintah yang ketiga, CLS buka kurung, tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS dan memberitahu bahwa CLS membersihkan layar ini. Ini adalah file bantuan sederhana. Perintah yang lebih kompleks mencakup file bantuan lebih detail. Lalu perintah yang keempat, dir CLS tanda tanya. Dir CLS tanda tanya. Hal ini menunjukkan bahwa file bantuan perintah direktori berisi lebih banyak konten daripada file bantuan yang ditampilkan sebelumnya. Lalu perintah yang kelima, ipconfig. ipconfig adalah perintah ipconfig untuk menampilkan informasi seperti alamat IP, adaptor jaringan yang terpasang di komputer. Selanjutnya ipconfig CLS all. ipconfig CLS all perintah untuk memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig standar. Namun informasi tambahan juga disediakan seperti pengaturan DNS dan WIN serta alamat MCA yang digunakan. Perintah selanjutnya adalah ipconfig CLS tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan untuk perintah ipconfig. Perintah ini adalah sejenis kamus yang menyediakan penggunaan tipe ipconfig. Lalu selanjutnya ipconfig CLS release. ipconfig
sales release. Perintah ini menghapus atau mengatur ulang semua pengaturan alamat IP. Setelah menjalankan perintah ini, konfigurasi alamat IP komputer akan kosong. Ketika melakukan ini, sambungan dinonaktifkan dan kemudian diaktifkan kembali, namun komputer tidak menerima konfigurasi alamat IP dari server DHCP. Selanjutnya, setelah IP config sales release, IP config sales renewal. Perintah ini menetapkan perangkat IP baru ke semua adaptor jaringan. Koneksi ini memiliki nama koneksi tertentu dan hanya berjalan pada klien yang memiliki konfigurasi DHCP. Selanjutnya, IP config sales display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk koneksi localhost. Perintah selanjutnya IP config sales flush DNS. Perintah ini menghapus atau mereset cache DNS. Lalu yang selanjutnya, IP config sales register DNS. Perintah ini mendaftarkan komputer ke server DNS terdekat. Lalu selanjutnya ping. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah ping. Selanjutnya adalah netstop. Perintah ini menampilkan statistik tentang koneksi jaringan ke komputer. Pada prinsip netstat sama dengan task manager. Task manager menunjukkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, tetapi netstat menunjukkan layanan informasi seperti IP dan port. Perintah yang selanjutnya adalah tracer. Perintah ini dipakai buat memberi informasi dari rute yang dilalui sang paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan menggunakan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ECA) request ke tujuan untuk menggunakan nilai time to life yang semakin meningkat. Peliputan rute yang adalah daftar interface router yang masih ada dalam jalur antara host dan tujuan. Perintah selanjutnya adalah patch ping. Patch ping perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network
plus patching mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Yang selanjutnya adalah NS lookup. NS Lookup adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Perintah selanjutnya nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Perintah selanjutnya adalah route. Perintah rute digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta rute atau gateway. Lalu yang terakhir, net. Ketika mengaktifkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi mulai berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.